Jadi tiap kali akses itu akan bayar Rp1.000. Berani sekali mereka, padahal layanannya belum bagus-bagus amat ya. Bentar, subscribe base, tapi sekali beli itu gimana? Enggak, maksudnya 2, subscribe atau... Oh, ada 2 pilihan. Iya. Anda bodoh, saya dong pakar, pinter. Jumpa lagi di channel terbias, terjulit, dan terkontroversial. Bersama saya sang pakar, Wahyu Hamburger. Ngomongin UI UX bisa, ngomongin gosip startup juga bisa. Tapi kancingin baju nggak bisa. Ya namanya manusia kan punya keterbatasan, Pak. Berita pertama datang dari startup yang kemarin di minggu lalu udah kita bahas. Masih dari startup kuning yang suka masang-masangin, dulunya itu suka masang-masangin wifi, masangin colokan di warung-warung ya. Jadi kalau dari berita minggu lalu kan kita tahu bahwa mereka itu masangin target yang nggak masuk akal untuk tim salesnya, yang mana sebentar lagi ini tinggal menghitung hari sampai ke akhir bulan ini ya. Ya saya ucapin good luck aja buat teman-teman tim sales dari startup ini. Semoga target kalian itu bisa tercapai, atau kalau memang kalian udah putus asa, langsung aja update LinkedIn-nya open to work. Namun berita terbaru dari mereka, selain menentukan target yang nggak masuk akal itu, si startup ini juga baru-baru aja dikabarkan katanya menutup beberapa gudang-gudang mereka sampai tanggal 16 atau sampai hari ini pada saat video ini di-take. Berarti besok udah buka lagi ya Om ya? Harusnya, cuma kan biasa kalau kasus kayak begini ya akan muncul memo lagi, perpanjangan. Kita juga nggak tahu kan. Namanya juga masih katanya, masih kabar-kabarnya, kita nggak tahu. Ya namanya juga lagi kena masalah, kata orang lagi kena masalah ya. Katanya, iya benar katanya. Ya, Bukan kata saya dong. Bukan. Bukan kata saya. Saya yakin pasti mereka baik-baik aja. Nah, alasannya itu karena maintenance. Makanya balik lagi, kata saya itu katanya, karena menurut mereka ini alasannya maintenance. Namun, menurut kucing yang kasih pes-pes ke kita itu, alasannya bukan karena maintenance. Kata kucing ini. Alasannya itu karena si startup ini tuh lagi punya masalah, sampai mereka harus utang-utangin ke tenaga outsource-nya mereka. Katanya, ya benar. Katanya. Tapi saya yakin mereka nggak mungkin bermasalah utang gitu, nggak. Itu gosip aja, itu saya yakin. THR pasti lancar ya kan, gaji pasti lancar, BPJS kebayar, iya dong. Hebat. Gimana nggak hebat Pak? Dia dulu masang-masang wifi loh di ini itu semua segala macam. Siapa yang kepikiran itu? Nah, imbasnya ada lagi nih tapi. Jadi produk-produknya itu katanya diturunkan dari aplikasinya. Jadi produk-produk itu udah di take down dari aplikasinya. Ya ini balik lagi imbas dari masa-masa sulit itu. Tapi waktu saya coba sih, saya tadi sempat coba aplikasinya. Memang waktu saya coba belanja agak susah sih sebenarnya. Kita sebelum belanja itu mesti verifikasi identitas dulu. Kurang lebih sama kayak pinjol sih kalau menurut saya ya. Ya saya sebagai pemilik warung sih bakal lebih milih nelfon sales langsung. Oke, berita selanjutnya tentu saja datang dari pemerintah. Nah, baru-baru ini saya coba buka beritanya dulu ya. Jadi saya baca dari detik.com, katanya mulai 2022, tapi nggak tahu bulan apa, akses NIK atau nomor induk kependudukan itu akan bayar Rp1.000. Jadi tiap kali akses itu akan bayar Rp1.000. Berani sekali mereka, padahal layanannya belum bagus-bagus amat ya. Nah, beritanya itu bisa bikin kisruh, dan memang udah terjadi kisruh di tengah masyarakat karena ya orang-orang berpikir kenapa sih akses NIK aja itu masih berbayar. Nah ini udah diklarifikasi dari Dirjen Dukcapil Bapak Zudan Arif.
Jadi katanya dari tahun 2013 layanan untuk NIK ini gratis. Nah, 2022 ini mulai berbayar bagi industri yang sifatnya profit oriented. Nah, itu mesti digaris bawah itu. Untuk industri yang profit oriented. Jadi kalau yang masih nggak profit oriented ya masih gratis sih. Yang masih bakar duit nggak apa-apa ya? Ya kan belum profit. Jadi startup-startup kayak Toke gitu atau apa yang masih bakar duit, belum ada untungnya sama sekali, udah IPO lagi kita nggak tahu ya. Mungkin mereka masih gratis, mungkin ya, mungkin mudah-mudahan. Ya startup sekarang jadi punya pilihan kalau mereka mau profit harus bayar 1.000 tiap kali akses NIK. Ya mending nggak usah profit sih teman-teman ya. Nah, ngomongin soal profit-profit itu, kita balik lagi ke berita selanjutnya, berita nomor 3. Jadi, ini sebenarnya lebih ke pelajaran moral buat kita sih. Kita tuh dari dulu selalu dikasih ujangan sama nenek-nenek kita sebelumnya, bahwa bekerja itu harus dilandasi dengan kejujuran, ya kan. Baru-baru ini ada sebuah startup di bidang fashion ya. Iya. Oh ya, bidang fashion. CEO-nya ketahuan bohong. Jadi si CEO-nya ini nge-mark upin angka GMV-nya, yang mana hal ini sebenarnya udah lumrah, udah banyak terjadi di Indonesia. Ya, laporan kayak gini tuh di gelembung-gelembungin, banyak kok, saya tahu. Cuma mungkin CEO ini lagi sial aja gitu. Jadi dia doang yang ketahuan. Sayangnya dia tuh bohongnya bukan ke siapa, bohongnya itu langsung ke investor. Ya pasti ketahuan lah. Coba kalau lu bohongnya ke tukang las misalnya, tukang balon, mungkin masih percaya-percaya aja gitu kan. Lain lu bohong ke investor, gimana caranya? Nggak bisa dong. Pelajaran buat kita, next time kalau mau bohong, lihat dulu lawan bicaranya siapa gitu kan. Kalau yang paham-paham kayak gini jangan dong. Kita harus lebih jujur jadi orang. Nah, imbasnya ketika CEO-nya ini udah ketahuan bohong, akhirnya dia disuspend. Dia disuspend dan katanya lagi mereka itu belum memberikan laporan keuangan sejak tahun 2019. Katanya loh ya, bukan kata saya yang ada di berita sini nih. Tapi nggak sampai di situ. Jadi setelah ketahuan bohong, otomatis integritasnya juga jadi semakin turun gitu kan. Board of director mereka yang berasal dari investor akhirnya menarik diri. Makin pusing nggak sih lo? Makanya jangan bohong, mendingan jujur. Prinsip saya sih gini, mending minta maaf daripada minta izin. Diminta duit. Ya, mending minta duit dengan cara bohong-bohongin angka GMV. Nah, berita terakhir datang dari raksasa mesin pencari. Bukan DuckDuckGo. Kalau DuckDuckGo itu mesin pencari lain yang lebih aman tentunya, karena nggak nyimpan-nyimpan data gitu kan. Tapi ini mesin pencari yang lebih gede lagi. Jadi baru-baru ini si perusahaan raksasa ini itu mereka mengupdate policy mereka, di mana policy ini mengatakan bahwa setiap ada transaksi digital goods yang terjadi di platform toko aplikasi mereka, wajib menggunakan layanan payment gateway dari si perusahaan ini. Wajar sih sebenarnya. Namun, beberapa perusahaan teknologi di Indonesia, khususnya perusahaan edtech, itu mulai kebakaran pantat. Karena gini, layanan mereka itu yang biasanya itu subscribe base atau layanan sekali beli gitu, base price-nya itu harus jadi dinaikin lagi. Bentar. Subscribe base, tapi sekali beli itu gimana? Enggak, maksudnya dua, subscribe atau Oh, ada dua pilihan. ya. Anda bodoh, saya dong pakar, pinter. Motong-motong aja dia. Nah, akhirnya harganya itu jadi makin mahal tentunya kan, otomatis harga makin mahal, minat orang untuk beli juga semakin kecil gitu. Makanya si edtech ini ya mereka pengen diskusi dengan si penyedia layanan, bisa nggak sih supaya policy ini dipertimbangkan lagi gitu, apalagi kita di Indonesia gitu kan. Ya jangan sampai policy ini bisa meningkatkan jumlah orang. Jadi makin susah dong buat bohongin mama. Oh iya benar juga ya. Saya kayaknya mesti ngasih tahu ibu saya deh. Bentar.
Halo, Mama. Jadi gini, Ma. Itu layanan langganan di ruang naik kemarin dari 250.000 jadi 350.000, Ma. Boleh nambah nggak? Apaan naik-naik mulu? Enggak, pembohong kamu. Ya, bahkan ibu saya aja nggak percaya dengan itu. Susah kan? Ya, kurang lebih seperti itu rangkuman berita-berita dari Murs Recap. Kalau kalian punya berita-berita yang mungkin kelewat atau yang lebih hot lagi, kalian coba komentar di bawah. Ya, itu aja dulu. Saya Wahyu pamit dan undur diri. Jangan somasi kami. Terima kasih.